Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Lin Oktris, dalam modul 3, Akuntansi Manajemen untuk kuliah Fast Learning. Topik kita pagi ini tentang Advanced Management Accounting atau Akuntansi Manajemen Lanjutan. Bagaimana kita menggunakan sistem manajemen biaya untuk efisiensi. Saya share screen. Introduction-nya kita di pengantar, kita akan belajar tentang manajemen berbasis aktivitas atau activity based management, quality costing atau penetapan biaya kualitas, just in time, operasi tepat waktu, serta produksi dan akuntansi lean atau lean production and accounting. Kita lihat di sini di informasi activity based costing kita ngelihat operating activity based management di mana pengoperasian manajemen berdasarkan aktivitas. Selanjutnya ABC information to make tactical decision atau operating efficiency. Bagaimana informasi activity based costing untuk membuatan keputusan yang taktis atau efisiensi di dalam operasi. Bagaimana kita mengefisiensikan dalam biaya operasi. Selanjutnya ada strategic activity based management. Gimana strategi manajemen berbasis aktivitas. Informasi dari activity based costing untuk membuat keputusan strategis. Biasanya kita digunakan dalam jangka panjang atau long term profitability. Selanjutnya, ABM, Activity Based Management itu adalah pendekatan terintegrasi dan menyeluruh yang memfokuskan perhatian manajemen pada aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai pelanggan dan keuntungan yang dicapai dengan menyediakan nilai. Jadi bagaimana Activity Based Management System Wide Integrated Approach, jadi adalah pendekatan terintegrasi. Kalau kita lihat dimensinya, dimension ABM ini memberikan informasi biaya tentang sumber daya, aktivitas, objek biaya yang diminta seperti produk, pelanggan, supplier atau pemasok, saluran distribusi atau distribusi channel. Tujuan dimensi ini untuk meningkatkan keakuratan pembebanan biaya. Dimensi ini juga berguna untuk penetapan biaya produksi, manajemen biaya strategis, dan analisis taktis atau tactical analysis. Selanjutnya, proses dari ABM ini memberikan informasi tentang aktivitas yang dilakukan, mengapa aktivitas tersebut dilakukan, dan seberapa baik aktivitas tersebut dilakukan. Jadi, why they are performed and how well they are performed. Terus, tujuan dimensi ini adalah untuk mengurangi biaya atau cost reduction. This dimension provide, dimensi ini memberikan kemampuan untuk terlibat atau engage in measure continuous improvement. Jadi kemampuan untuk kita terlibat dalam pengukuran yang berkelanjutan. Jadi terus-menerus gitu ya. Selanjutnya kalau kita lihat informasi sistem dari activity based management atau ABM model ini, teman-teman lihat manage activity to improve efficiency and profitability. Bagaimana kita melihat pengoperasian manajemen berbasiskan aktivitas. Teman-teman bisa lihat di sini dimensi prosesnya bagaimana. Di sini ada pertanyaannya, analisis drivers, why. Selanjutnya ada activities. What? Apa aktivitas yang dilakukan? Terus pengukuran kinerja. Seberapa baik? How well?
kita tetapkan biaya ke objek biaya secara akurat. Jadi cost dimensionnya itu tetapkan biaya objektif ke biaya secara akurat. Terus dengan aktivitas yang kita lakukan, apa saja aktivitas-aktivitas yang dilakukan, kita bisa mengetahui biaya objeknya. Oke, selanjutnya kalau misalnya kita melihat PVA di sini, proses value analysis di sini, apa itu PVA dan objektifnya bagaimana? PVA adalah pendekatan yang berfokus pada proses dan aktivitas, serta menekankan kinerja sistem secara keseluruhan, bukan kinerja secara individual. Kita lihat PVA ini approach that focus on the process and activity. Jadi benar fokusnya itu benar-benar pada proses dan aktivitas. Terus kita lihat juga tujuan dari proses value analysis ini is pengurangan biaya seiring aktivitas yang dilakukan. Is cost reduction along activity perform. Kalau kita lihat modelnya di bawah, ada drive analysis, bagaimana kita mendriver untuk analisis. Kenapa? Kenapa ada aktivitas-aktivitas itu? Terus perform measure-nya jelas, how well. Jadi ada 3 pertanyaan, kenapa, apa, dan seberapa baik atau seberapa jauh atau seberapa baik aktivitas ini kita lakukan. Selanjutnya ada tentang PVA itu bagaimana kita melihat analisis proses value-nya. PVA itu provide information about why work is done and how well is it done. Jadi memberikan informasi tentang mengapa pekerjaan kita lakukan dan seberapa baik atau seberapa bagus pekerjaan tersebut kita lakukan. Selanjutnya ada PVA involve. Jadi bagaimana melibatkan seluruh drive yang ada analisis aktivitas. Terus kita melakukan pengukuran kinerja atau activity performance measurement. Dimensi ini menghubungkan analisis volume analysis sama konsep perbaikan berkelanjutan. Jadi kita itu menghubungkan analisis volume proses terus dengan konsep yang berkelanjutan. Selanjutnya kita lihat a key element of activity based control, di mana elemen kunci dari pengendalian berbasis aktivitas adalah aktivitas. Jadi analisisnya, aktivitasnya yang kita analisis. Teman-teman lihat cetak merah, aktivitas yang dianalisis. Proses mengidentifikasi, mendeskripsikan aktivitas perusahaan, menilai nilai bagi organisasi, dan memilih hanya aktivitas yang bernilai. Jadi kalau kita lihat, kita selecting nih aktivitas-aktivitas apa aja yang bernilai bagi perusahaan. Selanjutnya ada cost reduction, di mana pengurangan biaya di sini diwujudkan dengan mengurangi, menghilangkan, atau memilih dan membagi kegiatan. Penekanannya ditempatkan pada identifikasi biaya-biaya yang tidak bernilai tambah dan menghilangkannya. Biaya-biaya ini disebabkan oleh aktivitas-aktivitas yang tidak diperlukan dan inefisiensi dalam aktivitas yang diperlukan. Jadi cost reduction realized by decreasing. Jadi kita emang harus mengurangi untuk aktivitas-aktivitas yang tidak berguna. Selanjutnya driver analysis atau analisis drive, di mana upaya yang dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang merupakan akar dari penyebab biaya aktivitas. Misalnya, suatu analisis mungkin mengungkapkan bahwa penyebab utama pengolahan dan pembuangan limbah beracun adalah desain produk. Setelah akar permasalahan diketahui, barulah tindakan dapat diambil untuk meningkatkan aktivitas tersebut. Secara khusus, membuat desain produk baru dapat mengurangi atau menghilangkan biaya pengolahan dan pembuangan limbah secara limbah beracun. Terus kalau kita lihat seringkali beberapa aktivitas mempunyai akar penyebab yang sama. Misalnya biaya pemeriksaan komponen yang masuk, ukurannya yaitu jumlah jam pemeriksaan dan pemesanan ulang. Keduanya mungkin disebabkan oleh buruknya kualitas komponen yang dibeli dengan bekerja dengan pemasok yang dipilih secara cermat untuk membantu mereka meningkatkan kualitas atau
kedua